Horas, Baligi Akademi hadir setiap hari dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya kebobrokan moral dari para jaksa penipu, pengkhianat, ya, makan uang rakyat terus tiap bulan gajian, tapi pekerjaannya menipu, memangsa rakyat demi jabatannya. Ardito Muardini, ketua jaksa ini, saat itu, sekarang Aspitsus, Kejaksaan Tinggi, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Betapa sampahnya moralitasnya mereka ini. Ya, jangan-jangan Kejaksaan Agung itu penuh dengan jaksa-jaksa bobrok semacam ini ya. Kalau di penjara kan semua penuh. Kasihan jaksa yang masih bermoral dan berintegritas. Tetapi orang-orang bobrok semacam ini justru yang menjadi pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, yang katanya agung, tetapi menggunakan video CCTV rekayasa untuk memenangkan perkara. Buang saja kata agung itu, hai Jaksa Agung. Ya, sini Haribowo juga Aspidum, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bobrok semacam ini malah diangkat jadi pejabat. Memakai uang rakyat, justru Kejaksaan Agung ini memakai orang bobrok di kejaksaannya. Apakah harus bobrok syarat untuk jadi pejabat di Kejaksaan Agung? Biarlah Jaksa Agung yang menjawab itu. Oke pemirsa, ya, terkait dengan pipet ini ya, inilah pipet ini. Barang bukti vital tetapi ngakunya hilang. Dengan seenaknya, Sandi Handika mengaku hilang. Padahal harusnya di CCTV 2, 3, dan 15 bisa dijejak. Bukan hanya barang bukti sisa kopi, ya, pembungkusannya apakah 2 gelas 1 botol atau 2 botol 1 gelas. Bahkan pipet pun harusnya bisa dijejak di kamera 2, 3, dan 15. Tetapi itulah yang dihancurkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, komplotan perekayasa yang dipimpin Tito Karnavian dan Krishnamurti, jenderal sampah masyarakat yang sampai saat ini makan uang rakyat. Sedotan ini 100 kali lebih ya disebutkan di dalam naskah keputusan oleh Binsar Gultom, Partai Utapea, dan Kisworo. Tetapi mereka menyepelekan justru keberadaan pipet ini ya, dengan entengnya hilang. Padahal dituduhkan katanya sianida dari sedotan itu atau pipet atau pengadu. Itulah, kita lihat dulu berapa kali kemunculan kata sedotan, pipet, atau pengadu di naskah keputusan Binsar Gultom, Partai Utopia, dan Kisworo ya. Kita jalankan gini. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, inilah dia ya. Nah, ini di grafik batang ini kita bisa lihat ya. Sedotan 97 kali disebutkan, pengadu 2 kali, pipet 10 kali. Jadi total ada 109 kali ya. Saking pentingnya ini ya, hampir sama dengan CCTV ya. Warna kopi 490 kali, inilah 109 kali disebutkan di dalam naskah keputusan yang katanya sedotan itu. Dari situlah sianida itu disedot atau ditaruh. Ya, itulah justru, tapi diremehkan bukti material ini, katanya hilang. Ya,
Padahal itu bisa dijejak di CCTV 2, 3, dan 15 di pantry. Tapi di situ dikaburkan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Pertanyaan saya kepada Kapolri dan Jaksa Agung, apakah ini scientific crime investigation? Scientific crime investigation. Harusnya itulah yang harus dikejar, bukan analisa psikolog. Menggaruk-garuk, oh tidak lazim, tidak lazim, tidak lazim. Ya, nanti korek kuping pun di meja 54, itu tidak lazim. Katanya lagi. Kan aneh, ya. Jadi narasi, ya, yang meyakinkan hakim, narasi dari psikolog, kriminolog, dan psikiater. Semua ketidaklaziman untuk menilai-nilai orang untuk mengkriminalkan. Bukti material dengan gampang dia bilang hilang. Pipet. Bukti material video CCTV dikaburkan. Inilah scientific crime investigation ala Bareskrim Polda Metro Jaya 2016 ala jaksa penipu Kejaksaan Agung Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karvalu, Haribowo menempati posisi penting di Kejaksaan Agung. Aduh, scientific crime investigation versi Indonesia. Negara katanya G20. Pipet hilang dengan enteng, saudara. Inilah, ya, bukti material diabaikan, tetapi penggiringan narasi lewat video CCTV rekayasa oleh M. Nuh, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher, ya, narasi oleh psikolog, kriminolog, psikiater, itu penting di Republik ini untuk mengkriminalkan orang. Sedikit saja Anda tidak lazim, Anda bisa masuk penjara, ya. Hati-hati kita ini. Itulah nanti yang akan dihadapi oleh Peggy Setiawan. Para psikolog ini, kriminolog ini, Anda menipu, Anda kemarin ini itu. Nah, cocokologi lah, ya, yang dilakukan daripada menganalisa bukti material. Seperti kasus ini, Jessica Wongso, harusnya di pipet itu apa benar ada sidik jari Jessica di situ? Harusnya kan bisa dilihat, tapi justru kata hilang. Ya, padahal penjejakannya bisa dilakukan lewat video CCTV 2, 3, dan 15. Ya, justru dikaburkan. Nggak cukup dikaburkan, malah dibuang informasi warna itu. Ya, dari video berwarna 3 kanal YUV menjadi kanal intensitas saja keabuan. U dan V-nya dibuang, tinggal Y. Inilah scientific crime investigation ala Polda Metro Jaya 2016. Nggak tahu kalau sekarang, ya, tabiatnya dilanjutkan atau memang sudah tabiat asli dan melekat inheren dalam tubuh kepolisian, ya. Ya, kita lihat aja lah nanti berikutnya kasus Peggy Setiawan ini. Kita akan memonitornya. Oke, pemirsa, kita lihat bagaimana lagi ini, ya. Sandi Handika ngotot, ya, kalau dia yang serampangan, menipu, bebas, ya. Pipet kemana? Hilang. Dan hakimnya pun tidak mengejar ke situ, tinggal terima-terima saja. Nggak ada kritisnya. Sudah video CCTV kabur juga diterima, Pipet hilang juga dia terima. Jadi semua mereka ini sudah satu kesatuan dalam mafia hukum ini. Aduh, parah. Oh, nggak bisa ya. Kalau saya sudah jadi kopi. Izin ya, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang boleh. Setelah teknis di sini, kalau ini tidak bisa, kami tidak bisa lakukan. Nah, itu penipuan Sandi Handika, ya. Kita putar terus biar malu semua orang yang mengenal dia itu. Kami tidak izin yang mulia, kami tidak menyentuh dan berubah, padahal flash disk semua berubah waktu demi waktu. Jumlah dan isi folder
Penipu moral begini kok bisa jadi jaksa ya? Apa syarat jadi jaksa? Jaksa itu moralnya harus seperti Sandian Diga ini. Ya, jaksa agung lah yang bisa menjawab itu. Parah, moralitas bobrok, penipu kok dijadikan jaksa. Parah. Ini juga berikutnya ya. Dengan enteng aja nih ngotot. Pipet hilang. Ya mulia. Dan hakimnya pun terima-terima aja. Hakim kayak mana ini? Aduh, parah. Yang terakhir ya, setelah kejadian, saudara kan enggak. Ya, saudara tahu nggak di mana akhirnya sisa gelasnya Mirna ini? Saya tidak tahu. Oh ya, tidak tahu. Terakhir. Ya, sisa gelas kopi itu harusnya bisa dijajak di kamera 2, 3, 15, bahkan kamera 4. Di situ tertangkap semua, tapi bukan hanya dihancurkan resolusinya, tetapi dibuang informasi warna menjadi gabungan. Inilah scientific crime investigation ala Bareskrim. Polri, negara kita ini sadis, barbar, brutal ya. Kalau ke rakyat kecil suka-sukanya. Kenapa saya bilang Bareskrim? Karena Muhammad Nual Azhar itu kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu, si penipu itu, prekayasa itu. Jadi Bareskrim tidak bisa lepas tangan dari sini. Bayangkan itu. Bareskrim kualitas scientific crime investigation malah menghancurkan informasi. Aduh, parah. Iya, Apakah saudara tahu bahwa titik itu di mana? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya mau bertanya kepada penuntut umum yang mulia melalui majelis. Pertanyaan kami adalah apakah tiket tersebut disita atau tidak dalam perkara? Izin majelis. Penasihat hukum sudah menerima berkas perkara seluruhnya dan sudah ada barang bukti di sana. Silahkan lihat sendiri. ditanya pipet nggak tahu, silahkan lihat sendiri. Itulah ya, si mental penipu ini ya, sombongnya kayak apa moralnya ini, udah penipu, sombong lagi. Dasar lah, harus kalian hadapi sebenarnya sidang PK ini, harus kalian apa ya, hadiri. Harusnya jaksa agung menerjunkan kembali orang-orang ini di sidang PK biar saya hadapi dulu mereka ini. Ya, saya tunjukkan penipuannya ke seluruh rakyat Indonesia ya, mereka ini. Harusnya jaksa agung harus menerjunkan kembali ke 6 jaksa ini di sidang PK. Mulai dari Ardhito Muardi, Sandian Dika, Haribowo, Sugi Karpalo, Mailani Wung, dan Wahyu Oktaviandi. Biar kita pertontonkan kebobrokan dan penipuan mereka depan masyarakat, agar masyarakat rakyat Indonesia menuntut mereka dipecat dan dipidanakan. Itu harus hukuman mereka ini ya. Sudah penipu, sombong lagi ini. Kami ingin mengkonfirmasi, tapi tidak melihat yang dipecat. Jadi, dia berusaha saya depan. Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Saya mohon atau gini aja. Tidak perlu dipertanyakan ya. Padahal tadi itu lah ya, pipet, sedotan, pengadu itu ada 109 kali ya. Itu 100 kali lebih disebutkan di keputusan Binsar Guntum. Tapi dengan enteng bilang hilang. Padahal dari CCTV itu bisa dijejak ke itu. Aduh, memang scientific crime investigation ya. Setelah itu ya udahlah, narasi psikolog nanti dipakai sama kriminolog. Bukti material abaikan aja. Kita nggak butuh itu. Narasi ini, psikologi ini yang penting. Ya, karena Binsar Gultom dan lainnya itu suka dia yang gosip-gosip kayak gitu itu. Tidak menangis, tidak keluar ingusnya. Itulah Binsar Gultom itu. Ingus saja jadi keputusan. Aduh, parah sekali kok Gultom. Masalah nangis atau tidak nangis kok jadi keputusan. Lazim tidak lazim. Bukti material nggak kau kejar. Hakim kayak apa ya kau Gultom? Memalukan orang Batak kau. Rusak nama baik Batak kau. Apakah pipet itu ada sekarang? Kita tidak masuk dalam barang bukti di sidang. Oh, Pipet tidak termasuk barang bukti yang disita. Coba bayangkan.
Padahal dituduhkan pipet itu dari situ cyanida. Bahkan Darmawan Salin bilang dari pipet itu dimasukkan cyanida baru disedot. Mbak bayangkan, ya, tidak termasuk yang disita. Kan dari kamera CCTV khususnya di pantry itu harusnya tahu di mana dia. Ya, katanya langsung datang penyidiknya. Sidik jari harusnya ada di situ. Apakah benar pegang Jessica atau enggak? Parah, bukti material malah. Tahe. Binsar, binsar. Harusnya kau kejarlah di situ. Harus dicari itu. Karena tujuannya lewat sedotan. Gitu. Bukan lazim tak lazim yang kau urusi. Ingus ada tidaknya ingus yang kau urusi. Nangis tidak nangis yang kau urusi. Hakim apalah kau? Bailailaku. Terima kasih yang benar. Hilang nggak boleh. Hilang. Nanti dijelaskan oleh saksi selanjutnya. Cukup ya. Dari penuntut umum masih ada nggak? Itulah kecewanya kita sama para ketiga hakim Tristugis ini ya. Kok bisa diterima begitu saja penjelasan hilang? Cari sampai dapat. Itulah harusnya. Terima-terima aja kalau jaksa berargumen para Tristugis ini langsung menerima. Ya. Tapi kalau dari pihak seberang jaksa langsung dicecar terus. Langsung kayak pintar mereka semua. Pincer gultum ini. Apalagi pincer gultum ini. Ya. Mau. Nah inilah video CCTV 2 yang sudah dikaburkan. Dibuang jadi kabuan oleh si apa ini ya. Pada saat Christopher ini menyajikan presentasi penipuannya. Nah video CCTV. Di sini kan bisa wrappingnya 2 botol 1 gelas atau 2 gelas 1 botol. Terus di sini sedotannya kemana? Malah dikaburkan, malah dibuang jadi kabuan. Ya kontrasnya, ya hilanglah semua kontras, kontur, tekstur, ya akibat dari pengaburan dan konversi keabuan ini malah dihancurkan inilah. Tidak ada lagi pertanyaan para hakim ini. Itu kok saya lihat itu kok monokrom waktu saya SD atau sekolah ini kayak gini. Ini kan tahun 2016 ini. Kok bisa jadi keabuan kayak gini ini kalian buat? Gimana ya ini? Kok waktu zaman SD saya ini jadi hitam putih zaman Pak Harto ini. Harusnya kan gitu kalau mereka nggak berkomplot ya. Para hakim Tristugis itu. Tahe. Inilah, coba. Jadi kebun dihancurkan, tinggal gampang aja Sandi Andika hilang. Di sini bisa dijejak. Terus setelah itu di pantry, ya setelah itu dibawa lagi ke pantry. Dia kaburkan lagi sama dibuat. Nah ini, ya di sini harusnya bisa dijejak apakah ditaruh memang di gelasnya, ya memang melekat di dalam gelas kopi yang ada itu baru dibungkus. Apakah di mana gitu kan dengan gampang aja inilah di Indonesia ini. Scientific crime investigation tapi bukti material justru dihancurkan oleh Bareskrim Polri lewat siapa ini Muhammad Al-Azhar, lewat siapa ini si Tito Karnavian Kapolri saat itu ini sidang berjalan, lewat si penipu si Krisnamurti. Sudah kabur, dibuang lagi informasi warna itu untuk disembunyikan di mana pipet itu berada. Padahal di situ pengaku tuduhannya. Ya 100 kali lebih pipet sedotan pengadu itu disebutkan dalam keputusannya. Inilah apanya kita ya. Aduh, ya parah kali Republik ini. Kalau pemerintahan berikutnya nggak mengurusi ini, ya, Pak Prabowo nggak tahu lagi kita rakyat ini ya. Mungkin rakyat yang harus bereaksi ini, ya. Rakyat harus bereaksi terhadap rekayasa oleh Bareskrim Polri ya, terhadap polisi ini. Ya, udah semakin semena-mena kita lihat. Ya, saya lihat polisi ini ya sudah
Kita laporkan pun Dumas Presisi, tidak ada tanggapan. Kayak apa kita dianggap rakyat ini ya? Dianggap Listio Sigit Prabowo ini ya? Kayak nggak ada kita di Republik ini. Saya lihat ya. Makanya saya pernah mengadu ke Panglima TNI dengan 3 jenderal Kasat, KSAU dan Kasal, KSAL ya. Bagaimana ini Pak? Masa TNI mau jadi penonton saja di Indonesia ini? Padahal anak, istri bapak, saudara bapak juga sipil. Bagaimana kalau polisi seperti ini, Pak Jenderal? Janganlah jadi penonton di Republik ini. Bagaimana ini? Semena-mena ini Tito Karnavian Krisnamurti, pertanyaannya sudah berapa kali kasus rekayasa semacam ini mereka lakukan di Republik ini. Janganlah jadi penonton di Republik ini, karena TNI juga harus berkepentingan untuk menegakkan hukum di wilayah sipil juga, minimal untuk mengawasi. Ini kan seperti semena-mena mereka, seolah-olah tidak ada kekuatan lain di Republik ini yang bisa mengcounterbalance mereka. Seolah-olah tidak pernah ada TNI di Indonesia ini. Jadi mereka semena-mena gitu loh. Janganlah sekarang kita lihat ya, Presiden Jokowi pun tampak takut, gamang, gagap, ya, tidak berani menghadapi Tito Karnavian ini. Ya, hebat kali Tito Karnavian ini ya. Bahkan seorang Kapolri aja, Jenderal Listio Sigit Prabowo, nggak berani memproses aduan saya terhadap orang ini ya. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, hebat sekali. Jadi bagaimana ini Pak Panglima TNI dan ketiga Jenderal Matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Janganlah jadi penonton, Pak. Minimum tegur Kapolri itu. Ajak pada saat raker di Menko Polhukam, tanyakan sedikit bagaimana ini. Ada ahli yang mengatakan rekayasa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dipimpin oleh Tito Karnavian Krisnamurti saat itu. Bukti ilmiah katanya, sudah ada videonya. Apa yang terjadi? Kenapa nggak diproses itu? Dumasnya katanya ada. Disebutkan 37 bukti ilmiah itu, kenapa nggak diproses? Minimum Pak Panglima tanyakanlah kepada Kapolri atau kepada Menko Polhukam maupun Presiden. Inilah bentuk kepedulian, perhatian terhadap rakyat. Janganlah Pak Panglima, Pak Jenderal TNI tidak mau tahu. Tolonglah, bagaimana ini? Rakyat ini juga butuh perlindungan di wilayah sipil, bukan hanya di wilayah militer saja. Karena mereka ini sudah makin semena-mena. Bukti material justru dihancurkan. Katanya scientific crime investigation oleh Bareskrim Polri yang dari mulutnya Jenderal Listio Sigit Prabowo itu terus berulang-ulang scientific crime investigation. Bayangkanlah pipet aja katanya hilang, padahal bisa dijejak di video CCTV. Keberadaannya di mana? Ya, kan kita bisa berasumsi itu ada di gelasnya, di bungkusnya, ya, termasuk dibungkus oleh Devi Syagian. Karena apa? Mereka semua sudah kaburkan. Tinggal dibilang aja hilang. Padahal kan dari situ ada sidik jarinya harusnya. Sisa warna dan volume sisa kopi Mirna juga dihancurkan, informasi itu. Jadi inilah Pak Panglima TNI, scientific crime investigation abal-abal, rekayasa, dan itu dilakukan untuk memangsa rakyat. Janganlah jadi penonton Pak Panglima dan ketiga Jenderal TNI yang lain, karena rakyat sedang membutuhkan Anda sekalian untuk melindungi rakyat. Kami sudah tidak percaya lagi nih sama polisi ini, tidak percaya lagi. Saya tidak bisa mengatakan kami, ya saya Rismon Hasyolan Sianipar tidak percaya lagi sama polisi, terutama itu ya, keluaran dari forensik digital Mabes Polri, karena ketuanya saat itu si penipu ini Muhammad Noah Lazar itu, ketua laboratorium forensik komputer forensik Mabes Polri, bukan Polda Metro Jaya Pak Panglima, Mabes Polri, penipu, perekayasa, dan pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia AFDI yang anggota-anggotanya dipakai di pengadilan. Bayangkan pendirinya saja penipu semacam ini, apa yang mau diharapkan?
Dari 2 juta piksel, 2 MP menjadi 0,5 MP, 0,5 megapiksel, 1,5 juta piksel. Dibuang per frame. Semua menjadi kabur, harusnya terang. Katanya bukti harus lebih terang dari cahaya, kata Profesor UGM. Siapa itu? Edi Edward Omar Syarif Yares. Saya emailkan 37 bukti rekayasa itu ke dia, email UGM Fakultas Hukum, tapi bungkam dia, tidak mau mengkoreksi statementnya. Tidak ada gentleman, harusnya kan koreksi. Ya saya salah kemarin, gitu ke. Aduh, parah sekali nih. Jadi ya itulah Pak, saya sebagai rakyat, saya nggak tahu rakyat yang lain. Saya sebagai rakyat ini secara pribadi mengadu kepada Panglima TNI, ayolah Pak, minimum tanyakan pada saat raker dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, bagaimana ini? Kok saya dengar saya tonton di YouTube ada rekayasa ini 37 bukti ilmiah, kalau nggak benar bantahlah. Tangkaplah itu ahlinya itu karena hoax, menimbulkan kericuhan publik. Gitu aja Pak Panglima TNI, tolonglah. Karena kami sudah tidak percaya lagi dengan polisi ini, ya. Bukan kami, saya saya secara pribadi Rismond Hasulan Zenipar tidak percaya dengan produk-produk digital lagi, forensik digital dari Mabes Polri. Saya bertanggung jawab dengan statement saya. Sampai 37 bukti ilmiah itu ditindaklanjuti dan mereka ditangkap, baru saya bisa mulai percaya. Oke pemirsa, sampai sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!